Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai autolisis. Autolisis merupakan salah satu tahap yang harus dilalui oleh ikan setelah kematiannya. Pengertian autolisis, auto itu artinya sendiri, lisis itu adalah penguraian. Jadi autolisis adalah proses penguraian daging ikan yang disebabkan oleh aktivitas enzim yang terkandung di dalam tubuh ikan. Jadi di sini ditekankan bahwa enzim yang berperan dalam proses autolisis adalah enzim yang berasal atau dikandung dalam tubuh ikan. Selama proses autolisis akan terjadi perombakan yang dominan adalah perombakan protein, lemak, dan karbohidrat, di mana protein akan dirubah menjadi peptida dan peptida akan diubah menjadi asam amino. Kemudian lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan karbohidrat dirubah menjadi glukosa. Kita ketahui bahwa protein, lemak, karbohidrat merupakan senyawa kompleks, sedangkan peptida, asam amino, asam lemak, gliserol, dan glukosa merupakan senyawa sederhana. Dalam gambar sebelah kiri bawah ini terlihat ikan ini masih segar, terlihat dari lengkungannya yang yang tidak melengkung terlalu besar, kemudian ini kaku, dan ini adalah dia melengkung, lebih lengkung dari saat dia ikan segar. Ya. Jadi ini pre-rigor, tahap pre-rigor, ini rigor di mana kaku, dan post-rigor di mana lunak, dan lunaknya jauh lebih lunak melengkung daripada ikan yang segar. Kapan waktu autolisis terjadi? Setiap jenis ikan mempunyai waktu autolisis, kapan waktu autolisis terjadi. Kemudian juga kondisi lingkungan berpengaruh terhadap waktu autolisis. Di sini kita melihat ini ada ikan ditangkap dan ini ikan menjadi busuk. Nah, autolisis itu terjadi di sini, terjadi proses autolisis, di mana setelah proses autolisis berlangsung, mikroorganisme baru bisa masuk ke dalam tubuh ikan. Sebelum terjadinya autolisis, maka mikroba tidak bisa masuk ke dalam daging ikan, karena ikan mempunyai pertahanan alami. Namun setelah mengalami autolisis, maka pertahanan alaminya itu hilang, sehingga daging ikan mudah diserang oleh mikroba. Nah, ini tanda-tanda autolisis. Tidak semua ikan memperlihatkan tanda-tanda autolisis. Ini adalah ikan-ikan yang memang diketahui dapat dijadikan contoh untuk melihat proses autolisis terjadi. Autolisis ditandai dengan jika ditekan, dia tidak kembali atau lama kembalinya. Ini ditekan dengan jari ya. Kalau lama kembalinya. Kalau ikan segar ditekan langsung kembali. Kalau ini ditekan, melesat, kemudian lama kembalinya. Mungkin juga tidak kembali. Pada proses autolisis lebih lanjut, pada ikan-ikan tertentu, biasanya ikan kembung, ikan cakalang, ikan tenggiri, ini kelihatan pecah. Saluran pencernanya, ususnya keluar. Ini yang dikenal dengan istilah burst belly. Jadi di mana rongga perut diistilahkan meledak, keluar isinya. Ini adalah tahap di mana rigor mortis autolisis sudah berlangsung lama. Nah, kalau kita membeli ikan, jika ikan ditekan sudah seperti ini, apalagi sudah pecah seperti ini, sebaiknya jangan dibeli, sebab ikan ini sudah kehilangan aroma dan cita rasa spesifik dari ikan itu sendiri, dan juga kalau digoreng, dimasak, hancur ya. Apa yang terjadi kalau autolisis berlangsung? Yang pertama, daging ikan menjadi lunak, karena jaringan daging mengalami perombakan oleh enzim. Jadi dagingnya lunak. Kemudian cairan keluar sebagai drip, di mana
cairan itu kita ketahui ada yang cairan bebas, cairan terikat secara fisik, dan terikat secara kimiawi. Nah, pada proses autolisis, cairan yang terikat secara kimiawi juga lepas. Sehingga di dalam tubuh ikan itu jumlah aktivitas air atau water activity meningkat. Kita ketahui bahwa water activity adalah jumlah air pada tubuh ikan yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba. Oleh karena itu, kalau sudah terjadi drip, maka ikan merupakan media yang baik untuk tumbuhnya mikroba pembusuk. Di sini mikroba pembusuk tumbuh cepat, kemudian beraktivitas merombak senyawa-senyawa sederhana tadi, asam amino, asam lemak, gliserol, kemudian glukosa, dia akan mengubahnya menjadi senyawa-senyawa yang mencirikan ikan itu memasuki tahap proses pembusukan. Jadi asam amino akan diubah menjadi amoniak, kemudian asam lemak dan gliserol menjadi keton dan butirat, kemudian glukosa akan diubah menjadi alkohol. Sehingga komponen-komponen yang lebih sederhana tadi akan menghasilkan aroma ikan yang busuk. Itu adalah tanda-tanda di mana mikroba busuk sudah menjadikan ikan sebagai media tumbuh mereka. Pertanyaannya, bagaimana menghambat autolisis? Kita ketahui bahwa autolisis merupakan tahap di mana proses rigor mortis telah berakhir. Kalau proses rigor mortis belum berakhir, berarti ikan itu masih segar, tetapi begitu proses rigor mortis berakhir, memasuki proses autolisis, maka proses pembusukan ikan sudah dimulai, jadi ikan tidak dikatakan segar lagi. Ini ada hal menarik mengenai rigor mortis. Kalau temperaturnya 16-20 derajat Celcius, tempat penyimpanan ikan, maka jarak waktu antara ikan mati dan terjadinya rigor, awal rigor itu sekitar 1-1,5 jam. Ya, kemudian ini namanya rigor, 16 jam. Namun jika suhu dinaikkan, maka jarak waktu antara ikan mati sampai awal rigor itu menjadi lebih cepat. 0 sampai 0,85 jam, artinya kurang dari 1 jam ya. Kemudian lama rigornya juga menjadi pendek, 12 jam. Nah, yang jadi perhatian kita, kalau kita hendak mencegah terjadinya, menghambat terjadinya autolisis, maka kita harus menurunkan suhu di bawah ini. Biasanya orang-orang menyimpannya pada suhu 0 derajat Celcius atau malah beku. Dengan menurunnya suhu di bawah 16 ini, maka jarak antara ikan mati sampai terjadinya awal rigor tentu lebih lama. Demikian juga dengan lama rigornya lebih lama. Dengan demikian, maka autolisis akan berlangsung lebih lama dari sejak ikan itu dipanen atau ditangkap. Jadi aturlah temperatur penyimpanan atau temperatur ruang kita menjadi lebih rendah sehingga proses autolisis berlangsung lebih lama karena rigornya saja lama. Baik, demikian materi mengenai autolisis. Kita akan lakukan diskusi 30 menit sebelum waktu kuliah berakhir. Terima kasih.